Halo anak-anak kami kelas 10 MIPA. Selamat datang di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Perkenalkan, nama saya Ibu Mei Hutasoid, membawakan mata pelajaran fisika. Materi kita yang pertama adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Di SD, di SMP, kamu tentu pernah mempelajari fisika melalui mata pelajaran IPA. Apa sih fisika itu? Simak video berikut ini. Di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Setelah kamu menyimak video tersebut, tentunya kamu tertarik kan dengan mata pelajaran fisika? Oke, selanjutnya kompetensi dasar kita adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan. Kemudian metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajarannya, silahkan baca. Ada mengamati tentang fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah, kita akan bahas mengenai hakikat dari fisika. Di SD sampai SMP, kamu tentu pernah mempelajari fisika, yaitu melalui mata pelajaran IPA. Kalau di SMA, IPA itu dibagi jadi 3 bagian, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Fisika itu merupakan ilmu yang banyak diterapkan dalam dunia teknologi. Dan hasil teknologi tersebut dimanfaatkan oleh disiplin ilmu lain. Contohnya seperti di bidang kedokteran, di bidang telekomunikasi, di bidang kelistrikan, dan masih banyak lagi pemanfaatan ilmu fisika dalam teknologi. Hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Selanjutnya kita pelajari fisika sebagai produk. Fisika itu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Gejala-gejala ini mulanya ditangkap oleh indera manusia. Misalnya, mata sebagai alat optik dapat digunakan untuk melihat karena adanya cahaya. Contoh yang lain, petir menggelegar dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Indera peraba seperti kulit dapat merasakan panas. Selanjutnya, fisika sebagai proses. Melalui proses interaksi antara manusia dengan alam, manusia akan menemukan suatu pengetahuan. Hasil penemuan manusia maupun penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan selanjutnya disusun menjadi
sebuah kumpulan pengetahuan. Lanjut, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses tentu membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Salah satu contoh sikap ilmiah yang baik itu adalah ada rasa ingin tahu, rasa percaya diri, tentunya harus kreatif, teliti, objektif, jujur, dan harus mau bekerja sama dan mendengarkan pendapat orang lain. Kita lanjutkan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu itu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan atau yang disebut dengan ilmiah tadi adalah yang pertama adalah harus objektif. Ya, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta yang empiris. Kemudian syaratnya yang kedua adalah harus metodik. Yang artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Kemudian syarat yang ketiga adalah sistematik, yaitu harus tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir itu berlaku umum, yang artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama harus memperoleh hasil yang sama pula. Selanjutnya, langkah-langkah operasional metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Yaitu untuk melakukan metode ilmiah tentu sekali langkah awal yang harus dilakukan harus melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan suatu masalah melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif. Sebagai contohnya misalnya air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakternya perlu diketahui agar tepat guna. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah harus merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah perlu dilakukan untuk dapat merumuskan permasalahan dengan tepat. Permasalahan perlu dibatasi agar dapat diteliti dengan seksama. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah ini adalah yang pertama, masalah hendaknya dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, rumusan masalah hendaknya merupakan masalah yang kemungkinan dapat dicari cara pemecahannya. Sebagai contohnya di sini, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut? Jadi berupa pertanyaan bagaimana. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu mengumpulkan data atau informasi. Jadi informasi ini bisa didapat dari literasi, misalnya buku, bisa juga dari internet yang bisa mendukung teori dalam penelitian tersebut. Contohnya, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik
bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Yang keempat adalah membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Contohnya di sini, semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Kemudian langkah yang kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen ini bisa dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya dilakukan harus berulang kali, sehingga hasil percobaan itu lebih akurat dan tidak salah dalam menarik kesimpulan. Langkah yang keenam adalah menganalisa data. Ini adalah langkah yang cukup rumit, karena data-data yang diperlukan harus dikumpulkan, kemudian dianalisa. Dan hasil analisa ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, matriks, atau grafik. Tampilan data dapat berupa grafik, grafik batang, histogram, gambar, maupun skema. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pengolahan data melalui analisis setelah selesai dilakukan, maka dapat diketahui apakah hipotesis dibuat sesuai dengan hasil penelitian. Apabila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka tentu hipotesis itu diterima. Tetapi sebaliknya, jika dalam proses pengujian tidak terdapat cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu tentunya ditolak. Baiklah, selanjutnya akan kita masuk ke peran fisika dalam kehidupan. Banyak orang beranggapan bahwa fisika hanya sekedar mempelajari ilmu alam tanpa ada penerapannya. Terutama masih banyak orang yang beranggapan bahwa fisika hanya mempelajari rumus, dan tak sedikit yang menyadari bahwa banyak peristiwa yang sangat dekat dengan kita melibatkan ilmu fisika. Contohnya, dalam bidang telekomunikasi, ilmu fisika mempunyai peranan penting. Misalnya pada pesawat telepon yang dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Di bidang transportasi misalnya, sepeda motor atau mobil yang dilengkapi dengan kaca spion. Karena kaca spion pada sebuah sepeda motor atau mobil berfungsi untuk melihat objek yang ada di belakangnya. Contoh lain, peralatan rumah tangga, khususnya alat-alat masak, itu merupakan penerapan ilmu fisika yang berkaitan dengan konsep perambatan panas. Selanjutnya kita akan masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Sebagai anak IPA, tentunya kita sering masuk melakukan percobaan di laboratorium. Nah, berikut ini ada syarat laboratorium yang baik. Yang pertama adalah
Kelengkapan alat keselamatan. Ada nomor telepon penting pemadam kebakaran atau nomor petugas medis. Kemudian, ruangan laboratorium harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, alat-alat keselamatan kerja yang seharusnya ada di laboratorium. Yang pertama adalah pemadam kebakaran atau hidran. Kemudian ada EY washer, ada water shower, dan yang terutama adalah kotak P3K. Ada obat-obatan, kapas, kemudian harus ada aturan-aturan keselamatan kerja, kemudian jas lab, dan yang terakhir ada peralatan pembersih. Sebelum kita masuk ke laboratorium, ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Salah satu diantaranya adalah dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Kemudian orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Selanjutnya, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberi. Jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. Kemudian boleh kamu baca seterusnya. Kemudian dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Itulah yang terakhir. Nah, berikut ini adalah lambang-lambang bahaya yang perlu dihindari di laboratorium. Ada di sini animal hazard. Kemudian ada sharp instrument hazard, dan seterusnya. Nah, nanti tugasmu untuk mencari atau fungsi dari gambar-gambar ini. Sekianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.